Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pratama Lianti dari kelas D3MP 4502 dengan nomor NIM 670421305. Di sini saya ingin melakukan pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan profesionalisme di minggu ke-14 dengan judul Bagaimana cara mempersiapkan diri dalam wawancara kerja. Sudahkah kamu mempersiapkan persiapan agar interview kerja nanti lancar? Kalau baru sekadar mempelajari pertanyaan tentang interview yang sering muncul, persiapanmu belum cukup. Dalam persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan impian kita, tidak bisa mengikuti interview hanya bermodalkan nekat semata. Jika kita ingin meningkatkan peluang diterima kerja, maka perlu persiapan matang. Berikut ini adalah beberapa tips persiapan wawancara kerja yang perlu kita ketahui. Yang pertama, cari informasi tentang perusahaan sebanyak mungkin. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat melamar kerja adalah terlalu fokus dengan dirinya sendiri. Padahal itu aja nggak cukup loh. Untuk persiapan wawancara kerja, kita juga perlu menggali info tentang perusahaan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita memang bersungguh-sungguh, bukan sekedar cuman iseng-iseng daftar aja. Usahakan untuk mencari info perusahaan juga sedetail mungkin, mulai dari sejarah, profil, konsep kerjanya, lingkungan, dan apapun itu. Carilah sumber informasi sebanyak mungkin. Bila memungkinkan, jangan hanya membaca lewat websitenya aja, tapi juga bertanya pada orang-orang yang pernah bekerja di sana. Dengan begitu, kita akan mendapatkan nilai lebih di mata pewawancara. Yang kedua, pahami posisi yang ingin kita lamar. Untuk persiapan wawancara kerja, selain mencari info perusahaan, kita juga perlu mempelajari posisi apa yang ingin kita lamar. Karena biasanya tim HRD atau manajer akan menanyakan tentang hal itu. Kita melamar di posisi apa, apakah tahu job desk-nya, lalu apakah kita memiliki pengalaman yang berkaitan dengan posisi tersebut, dan sebagainya. Maka itu, pastikan benar-benar paham dengan posisi tersebut. Jika tidak tahu, kita bisa mencari info di internet atau bertanya pada orang lain. Yang jelas, jangan menuliskan posisi tanpa tahu apapun itu. Yang ketiga, buatlah catatan singkat perihal pengalaman dan keterampilan. Sebelum menghadiri undangan wawancara, ada baiknya kita membuat catatan singkat tentang apa yang nantinya akan diceritakan. Misalnya, tentang pengalaman berorganisasi dan kepanitiaan selama kuliah, pengalaman magang kerja, bakat serta keterampilan yang dimiliki. Dengan membuat resume ini, nantinya bisa membantu kita berbicara lebih lancar saat diwawancarai. Ada Kita nggak perlu buang-buang waktu untuk berpikir. Cukup ngobrol, berbicara sesuai konsep, secara teratur dan meyakinkan. Yang keempat ada latihan sebelum wawancara. Tips persiapan wawancara kerja selanjutnya adalah latihan. Di poin ini, itu nggak kalah penting. Kita bisa berpura-pura melakukan wawancara di depan cermin. Lalu pikirkan kira-kira pertanyaan apa yang akan diinterview dan akan diajukan. Kemudian kita coba untuk mencari jawaban yang tepat. Jika tidak punya ide dengan kedua hal tersebut, coba kita pelajari tentang beberapa artikel tentang dunia karyawan dengan contoh pertanyaan wawancara kerja dan jawabannya. Setidaknya, dengan berlatih, kita bisa lebih siap secara mental. Selain itu, kita juga membantu meminimalisir terjadinya kesalahan ketika wawancara kerja. Yang kelima, persiapan dokumen yang penting yang hendak dibawa. Sebelum hari wawancara kerja, pastikan kita telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang penting yang harus dibawa. Misalnya, resume, CV, fotokopi ijazah, transkrip nilai, foto, dan sebagainya. Selain itu, jangan lupa mengemas alat tulis di dalam tas seperti buku, catatan, pulpen, pensil, penghapus, dan lain-lain. Karena siapa tahu kita diminta untuk menuliskan sesuatu saat wawancara. Yang keenam, datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Jika kita ingin membangun kesan pertama yang baik, maka usahakan jangan sampai datang terlambat saat wawancara kerja. Berusaha untuk tepat waktu, paling enggak 15 menit sebelum dimulai. Jika kita udah sampai di perusahaan. Dengan begitu, kita memiliki kesempatan untuk beristirahat dulu, minum air putih, berdoa, dan melakukan latihan tambahan. Yang ketujuh, berpakaian rapi dan sopan. Selain dokumen, persiapan wawancara kerja lain yang perlu kita perhatikan adalah pakaian. Sebab, bagaimanapun juga, penampilan adalah hal pertama yang dinilai. Apabila kita terlihat rapi dan sopan, maka first impression kita juga akan terlihat baik di mata orang lain. Kita bisa memilih pakaian formal seperti kemeja putih, blazer, dan celana kain. Kemudian tidak lupa untuk menyemir sepatu agar tidak terlihat kecil.
Kemudian yang kedelapan ada perhatikan bahasa tubuh dan pastikan tampilan kita berwibawa. Ketika kita dipanggil ke dalam untuk wawancara, pastikan kita memperhatikan bahasa tubuh. Yang pertama, cobalah memberikan senyuman kepada pewawancara dan tidak lupa untuk menjabat tangannya. Kemudian setelah itu duduklah secara tegak dan jangan membungkuk. Lebih lanjutnya, untuk menunjukkan rasa hormat, lakukan kontak mata dengan pewawancara, sementara itu raut muka jangan terlalu tegang, santai saja. Yang kesembilan, jadilah otentik dan hindari bersikap minder. Menjadi otentik berarti harus menjadi diri sendiri. Jangan ikut-ikutan orang lain. Coba untuk menunjukkan keunikan yang ada pada diri sendiri. Selain itu, usahakan menanggapi segala pertanyaan wawancara dengan jujur. Ke-10, tunjukkan potensi yang kita miliki semaksimal mungkin. Ketika kita mendapatkan peluang wawancara, maka jangan disia-siakan. Berusaha untuk menunjukkan potensi yang kita miliki semaksimal mungkin. Tidak perlu khawatir meski kita tidak punya pengalaman kerja. Yang penting kita bisa menekankan potensi pada bidang lainnya, misalnya kemampuan belajar, bersosialisasi, kepemimpinan, atau keterampilan yang kita miliki. Dengan demikian, nantinya perusahaan bisa mempertimbangkan sekaligus menentukan jenis posisi apa yang cocok untuk kita. Karena memang terkadang penempatan kerja tidak selalu sesuai dengan posisi yang kita lamar. Yang ke-11, jangan berlebihan. Kita nggak boleh tampil energik dan antusias saat wawancara kerja. Karena jika kita melebih-lebihkan keahlian dan pengalaman yang kita miliki, kesannya kita terlihat menjadi berlebihan bahkan sombong. Lebih baik kita ceritakan apa adanya, tidak perlu malu dengan diri sendiri, tapi juga jangan merendahkan diri sendiri. Bersikaplah percaya diri dan tunjukkan bahwa kita pribadi yang rendah. Kemudian yang ke-12 ada berikan jawaban secara singkat. Karena saat wawancara memiliki waktu yang terbatas, maka kita coba untuk menjawab pertanyaan dengan singkat tetapi to the point. Yang ke-13, ajukan pertanyaan yang wajar. Agar tidak terkesan pasif, tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk memberikan pertanyaan saat wawancara. Hal ini bisa memberikan poin plus pada saat poin plus dari wawancara. Sebab jika kita mengajukan pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita memiliki ketertarikan dan antusiasme yang tinggi terhadap pekerjaan tersebut. Adapun pertanyaan yang harus diajukan sebaiknya yang wajar-wajar saja. Yang ke-14, yang terakhir, jangan lupa berjabat tangan dan ucapkan terima kasih. Setelah proses wawancara selesai, janganlah langsung pergi begitu saja. Untuk memberikan kesan yang baik, pastikan kita berjabat tangan dengan si pewawancara dan jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih. Jika kita mempunyai kepercayaan diri yang lebih, kita juga bisa mengucapkan harapan-harapan yang singkat sambil bersalaman. Misalnya, saya sangat berharap bisa bergabung dengan perusahaan ini atau lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.